Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Avandi Studio. Di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengkoneksikan antara PHP ke MySQL. Jadi di sini PHP yang digunakan menggunakan paradigma OO ya, Object Oriented. Oke, langsung saja kita bahas. Oke, kali ini kita akan mengkoneksikan ke database MySQL. Sebenarnya di PHP itu kita bisa mengkoneksikan ke berbagai macam PHP. Selain MySQL ada SQLite, ada Oracle, ada PostgreSQL juga yang bisa kita hubungkan dengan PHP. Untuk MySQL sendiri merupakan sebuah database atau basis data yang sangat populer di kalangan programmer dan banyak digunakan karena dia gratis atau tidak berbayar. Jadi untuk sekarang nama MySQL itu sudah tidak digunakan, diganti dengan MariaDB. Pada PHP kita memiliki berbagai metode untuk mengirimkan query SQL ke MySQL. Untuk perintah SQL yang sudah kita kenal ada select, insert, update, dan delete. Jadi di sini tidak diajarkan bagaimana cara untuk membuat database dan membuat tabel. Saya yakin kalian sudah pernah mendapatkan mata kuliah sistem basis data, jadi sudah tahu apa itu query dan perintah-perintah query SQL. Jadi nanti kita akan menggunakan query select, insert, update, delete untuk memanipulasi data yang ada di database dan kita akan menampilkannya dalam browser menggunakan bahasa PHP. Keuntungan paradigma object oriented adalah lebih mudah membaca metode dan nama properti. Jadi lebih mudah dalam coding nantinya karena metode dan propertinya lebih mudah dibaca. Lalu untuk membuat koneksi ke database, pertama kita buat sebuah fungsi dulu di dalam sebuah file PHP. Kemudian fungsi ini kita tuliskan dalam sebuah file yang terpisah dengan fungsi-fungsi yang lain. Jadi buat satu file yang di dalamnya khusus untuk fungsi connect ke database. Nanti di dalam fungsi tersebut kita menggunakan kata kunci new untuk membuat objek MySQL. Jadi kita buat objek ya. Kalau kemarin kan kita sudah belajar bagaimana membuat objek, yaitu dengan menambahkan keyword atau kata kunci new. Lalu di dalam fungsi tersebut kita tambah konfigurasi. Yang pertama adalah konfigurasi lokasi servernya, apakah di localhost atau di server berbayar. Nanti dimasukkan saja alamatnya. Lalu kita masukkan username dan password dari database kita. Lalu kita juga masukkan nama databasenya. Lalu kemudian setelah semua fungsi tadi berhasil dimasukkan, kita cek dulu apakah koneksinya sudah berhasil atau belum. Jika koneksinya sudah berhasil, maka kita bisa menggunakan file koneksi tadi untuk diterapkan dalam pembuatan insert, select, dan delete data di PHP. Oke, nah di sini saya tambahkan koneksi untuk database. Di sini kita lihat, di sini kita tuliskan hostname-nya atau lokasi dari servernya. Nanti diisi pakai petik ya. Lalu username database, lalu kemudian jangan lupa password database, lalu nama database-nya. Kemudian di sini kita buat sebuah objek namanya MySQLi, lalu pakai keyword new. Nah, kemudian nanti metode MySQLi ini akan menampung masukan-masukan yang tadi kita isikan di hostname, username, password, dan database. Lalu kita cek apakah koneksinya sudah berhasil menggunakan perintah ini, MySQL connect error no. Jika sudah berhasil, maka dia tidak akan menampilkan apa-apa. Tapi kalau gagal, nanti akan muncul tulisan connect failed seperti ini. Lalu simpan ini, disimpan dengan connect to db.php. Nanti kalau mau memanggil file koneksi ini tinggal ditulis include once connect to php. Jadi untuk menggunakan file koneksi ini. Ya, ini adalah query select dengan PHP. Ya, jangan lupa kita tambahkan dulu include once. Kita gunakan fungsi include once ini. Kita masukkan nama file koneksi yang kita buat tadi. Lalu kita tuliskan ini ya, kita tuliskan perintah SQL-nya. Ini contohnya.
Di sini saya punya database. Kemudian di sini ada tabel, namanya tabel dosen. Kemudian di sini ada NIP seperti ini. Jadi saya tunjukkan dulu database-nya biar biar paham ya. Contohnya ini. Ini ada database. Ini saya menggunakan MySQL. Kemudian di sini saya buka pakai PHP MyAdmin. Oke, di sini ada database ujian underscore PNS. Lalu di sini ada tabel dosen. Ada tabel dosen, ada isi seperti ini ya. Ada isi nama-nama seperti ini. Ada ID dosen, ada NIP, ada nama dosen, ada email, ada matkul. Jadi kalau dilihat strukturnya ada 5 kolom. Ya, di sini kita lihat untuk menampilkan data yang ada di tabel dosen, kita select NIP, nama dosen, from nama tabelnya, tabel dosen, di mana NIP itu ini NIP-nya. Jadi nanti dia akan menampilkan satu data saja, yaitu satu data yang memiliki NIP ini. Nah, terus kemudian kalau misalkan kita ingin menampilkan banyak data, kita bisa masukkan ke dalam array. Kita masukkan ke dalam array dosen name array. Kemudian nanti tampilannya akan berupa array. Itu untuk select database di PHP. Jadi sama ya, query-nya sama, cuma dimasukkan ke dalam sebuah variabel saja seperti ini, dimasukkan dalam sebuah objek saja seperti ini. Kemudian nanti ditampilkan. Untuk perintah insert dan update juga sama, kita menggunakan script SQL. Ya, ini values-nya. Terus kita cek apakah dia berhasil atau gagal. Pakai perintah insert ya, untuk ini insert untuk menambah data yang ada di tabel dosen. Kalau mau update seperti ini, pakai perintah update, terus pakai perintah set. Kalau insert pakai values. Di sini saya cuma mengupdate nama dosen dan email saja. Jadi saya mengupdate nama dosen dan email saja. Walaupun saya punya 5 row, tapi saya update nama dan email saja. Nanti sebagai identifier saya menggunakan NIP. Oke, lalu di sini kita masukkan perintah terakhir yaitu delete. Untuk melakukan delete tinggal pakai perintah delete from dosen where NIP-nya berapa. Ya, kemudian di sini tadi semua kita menggunakan fungsi query ya. Jadi ini untuk melakukan semua itu, untuk melakukan perubahan apakah insert atau update atau delete, kita menggunakan fungsi query. Di dalamnya kita masukkan parameter objek yang tadi menampung query tadi. Ya, cukup simpel sebenarnya untuk melakukan select, update, delete, insert di PHP ya, MySQL ini. Oke, selanjutnya kita akan langsung praktek. Kita buka Visual Studio Code-nya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan script yang tadi saya tuliskan di slide. Di sini saya isikan untuk hostname-nya itu localhost ya, atau bisa ditulis dengan alamat IP seperti ini 127.0.0.1. Kemudian di sini karena saya menggunakan exam, untuk exam itu biasanya username dari database-nya itu default-nya root, kemudian untuk password-nya itu biasanya tidak diisi atau kosong. Kemudian untuk nama database-nya adalah database ujian underscore PNS. Ya, kemudian nanti semua isian ini kita masukkan ke dalam sebuah objek namanya MySQLi pakai keyword new. Kemudian kita cek kalau error dia akan memunculkan tulisan connect failed seperti ini. Oke, langsung saja kita buka browsernya ya. Ini kita save, ada di folder database. Oke, di sini kita buka localhost web dinamis, kemudian database. Ya, seperti ini. Pilih connect to DB. Kalau dia berhasil, berarti nanti dia tidak akan menampilkan apapun, tidak akan menampilkan pesan error. Ya, ini kosong seperti ini berarti dia sudah berhasil terkoneksi. Namun kalau misalkan di sini
saya ubah database-nya namanya ujian PNS 1 seperti ini. Ya, pasti dia akan error karena kita lihat di sini di PHP-admin di sini tidak ada nama database ujian PNS 1, tidak ada. Makanya di sini kalau kita refresh, dia akan menampilkan pesan errornya. Di sini muncul tulisan connect failed unknown database ujian PNS 1. Ya, seperti itu ya. Kemudian ini kita ubah lagi. Ini kita save. Ya, kemudian untuk koneksi ini sudah berhasil ya tadi. Sekarang kita coba untuk select database atau kita select datanya. Oke, di sini kita lihat kita tambahkan include once connect to DB. Ini supaya kita bisa terkoneksi ke database. Lalu di sini kita tulis query-nya. Ini kita cuma menampilkan data nama dosen saja ya. Jadi dia akan menampilkan NIP nama dari tabel dosen di mana NIP-nya itu ini. Ya, terus nanti yang ditampilkan hanya nama dosen saja. Oke, kita lihat di php-myadmin. Di sini ada tabel dosen. Di dalamnya ada data seperti ini. Di sini ada data NIP seperti ini yang saya tuliskan tadi. Harusnya nanti dia akan menampilkan tulisan nama dosen Afandi Nur Aziz Tohari. Sekarang coba kita run ya. Coba ini sudah kita save, lalu kita jalankan. Ini di refresh, ya sudah berhasil. Kita back kembali ke query query select db. Ya, ini dia menampilkan data Afandi Nur Aziz Tohari. Jadi sudah berhasil ya. Sudah berhasil untuk menampilkan data dosen. Sekarang bagaimana caranya kalau kita menampilkan data ya, pengen menampilkan data yang tidak hanya satu, bisa lebih dari satu. Ya, kita bisa menggunakan perintah seperti ini. Jadi perintahnya hampir sama, cuma dia dibungkus atau dituliskan dalam sebuah array seperti ini. Ya, ini kita komen dulu seperti ini. Ya, di sini kita select tabel dosen. Kalau bintang seperti ini berarti kita menampilkan semua data yang ada di tabel dosen, kemudian diurutkan berdasarkan NIP. Oke, di sini nanti akan terbentuk sebuah array ya, array yang berisi data-data dosen. Ini kita sudah membuat sebuah variabel array-nya seperti ini, kemudian nanti akan ditampilkan dalam bentuk array. Ya, ini kita save, kemudian coba kita run lagi ya. Ini kita run, sebelum di run, kita lihat dulu, di sini ada 3 data. Terus ini kita run, ya seperti ini. Ini yang ditampilkan hanyalah data nama dosen. Ini hanya data nama dosen saja yang ditampilkan. Makanya di sini kita lihat yang ditampilkan hanya nama-namanya saja. Ada Adi Wasono, Avandi, ada Aaron Jagger. Ya. Kemudian bagaimana caranya supaya tampilannya tidak berbentuk array seperti ini. Kalau seperti ini kan ya agak kurang bagus ya dilihat. Ini ada indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2. Kita yang pengen menampilkan langsung data namanya saja. Ya, kita bisa menggunakan perintah for each seperti ini. For each seperti ini, lalu kita panggil variabel yang menyimpan array tadi adalah dosen name array. Kemudian s kita masukkan ke dalam variabel value. Kemudian kita tampilkan menggunakan echo seperti ini, pakai paragraf saja p seperti ini /p, lalu kita tampilkan variabel value tadi, ini value seperti ini, kita save. Ya, harusnya ini bisa menampilkan nama dosen saja. Kita lihat, oke, ada error ya, sepertinya ada yang kurang titik koma. Save, kita restart ya seperti ini. Jadi
tampilannya menjadi lebih rapi, tidak berbentuk array seperti ini. Itu adalah cara untuk menampilkan data menggunakan query select ya. Jadi select itu untuk menampilkan data yang ada di database. Oke, lanjut. Sekarang kita akan menggunakan query insert. Query insert digunakan untuk menambah data yang ada di database. Kita lihat di sini di tabel dosen. Di sini ada 3 data. Ya, nanti kita akan menambah satu data. Kita tambahnya tapi menggunakan PHP. Kita buka lagi di Visual Studio Code-nya, kemudian pilih query insert DB. Ini query-nya sudah saya masukkan. Ya, di sini sudah ada script SQL-nya ya, pakai insert into docent values. Ya, ini values itu nilainya. Nanti ID, NIP, nama dosen nanti diisi values-nya berapa atau nilainya berapa. Terus nanti ada notifikasi apakah dia berhasil atau tidak. Ya, ini MySQL ini adalah sebuah fungsi yang ada di connect to DB. Kemudian ini adalah query-nya. Metode query ini nanti dia akan mengeksekusi query insert ini. Oke, lanjut. Sekarang kita isi values-nya. Pertama kita isi ID dosen. Ya, di dosen kita isi. Karena ID ini dia tipenya integer, kita tulis tanpa petik. Seperti ini. Kemudian kita tulis NIP. Karena NIP ini dia tipe datanya char, kita tambahkan petik. Misalkan NIP-nya adalah seperti ini. 1991 04 11 2019 1016, misalkan seperti ini. Kita tambahkan namanya misalkan Muhammad Salah. Lalu emailnya adalah msalah@gmail.com. Terakhir kita isikan ID matkulnya. Karena ID matkul integer, kita buat tanpa petik. Misalkan 2, seperti ini. Ya, kemudian kita coba save, kita run. Ini kita back. Ya, kalau misalkan dia berhasil menginsert, maka dia akan memunculkan tulisan sukses. Kalau gagal, muncul tulisan fail. Kita lihat apakah sukses. Ya, sukses. Sekarang kita lihat yang ada di tabel dosen apakah bertambah. Ya, bertambah menjadi Muhammad Salah. Ya, .com. Oke, seperti ini untuk query insert. Lanjut, kita masuk ke query update. Untuk query update itu untuk mengupdate data, sama seperti insert. Sebenarnya cuma bedanya hanya di query saja. Kalau update dia tambah set seperti ini. Jadi sebenarnya konsep ini adalah konsep database ya. Jadi sebelum belajar mengenai pemrograman database, sebaiknya kalian belajar mengenai konsep sistem basis data. Oke, di sini saya akan update Muhammad Salah tadi. Misalkan namanya saya update menjadi Roberto Firmino. Ya, ini Roberto Firmino. Kita ganti emailnya, kita ganti juga. Misalkan rfirminho@gmail.com. Lalu tadi kita isikan NIP-nya Muhammad Salah tadi berapa ya? Kita lihat lagi di database-nya. Ya, ini kita copy saja. Ya, ini jadi dia akan mengganti atau mengupdate, mengedit data yang NIP-nya itu sekian. Nanti namanya akan berubah menjadi Roberto Firmino. Emailnya seperti ini. Kita save, lalu coba kita run. Kalau berhasil dia muncul sukses juga seperti ini. Ya, ini file berarti gagal. Masih ada yang salah. Dalam query-nya masih ada yang salah. Kita cek email Roberto Firmino.
Oke, kita cek lagi ini kenapa ada yang salah ya. Harusnya sudah benar, ini email sudah dimasukkan. Wernip, coba kita save dulu. Kita run lagi. Oke, kita lihat lagi. Update dosen, set nama Roberto Firmino. Email firmino@gmail.com, ini aja ya. Wernip, atau kita bisa ganti aja nipnya. Untuk yang lebih akurat pakai ID dosen aja, coba kita ganti menjadi ID dosen. Di dosennya misalkan 4, di sini kita tulis 4, kita save ya, kemudian coba kita run ya, masih, oh ini insert ya, kita update, sorry ya, ini sukses, sorry tadi salah, harusnya update. Kita cek apakah sudah berubah. Ya, ini Muhammad Salah sudah berubah menjadi Roberto Firmino. Oke, sudah berhasil ya untuk update ya. Terakhir kita ke query delete. Ya, untuk delete gampang juga. Ini kita bisa pakai nip. Kita akan mendelete berdasarkan nipnya. Ya, ini mana yang mau di delete. Misalkan yang mau di delete adalah Eren Yeager. Ini kita copy saja nipnya. Lalu kita masukkan di sini. Oke, seperti ini. Kita save. Ini berarti nanti Eren Yeager akan terhapus. Back, terus ini pilih yang delete db. Ya, ini kalau dia tidak menampilkan sesuatu, return true, dia berhasil. Artinya dia sudah berhasil. Coba kita cek, refresh. Ya, sudah berhasil. Si Eren Yeager sudah kehapus. Sekarang kita hapus Roberto Firmino, coba. Terus hapus Roberto Firmino pakai nipnya Roberto Firmino. Kita cek lagi, kita refresh. Ini kita refresh. Ya, sudah berhasil terhapus. Jadi seperti itu untuk penerapan PHP MySQL, bagaimana mengkoneksikan PHP MySQL, bagaimana mengeksekusi query SQL di PHP. Cukup mudah dan simple, saya yakin kalian bisa dan paham. Silahkan kalau mau mencoba, bisa diketik source code-nya sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.